mendukung Anies Baswedan itu juga perlu refleksi, perlu introspeksi. Karena sistem tiket yang ada sekarang ini itu menyebabkan popularitas itu sebenarnya jadi nggak ada gunanya. Karena pada dasarnya itu tiket itulah yang menentukan, dan sumber tiket ini kan tidak mempertimbangkan popularitas. Oke, pertanyaannya bagaimana menghadapi pendukung? Sebenarnya biasa saja bahwa dalam politik pasti ada mendukung A, dukung B. Ada masa di mana Anda mayoritas dukung A dan yang dukung B minoritas, kecil. Tapi ada masa sebaliknya. Nah, yang lebih enak itu kalau situasi begitu, dingin aja. Dingin itu maksudnya, ya nggak apa-apa kan saya dukung. Anda juga satu kota ada Manchester City, ada Manchester United. Anda mendukung MU boleh, mendukung City juga boleh. Nggak usah marah dong, gitu kan. Biasa aja gitu. Justru kalau Anda terlalu bersemangat, sesungguhnya Anda ada perasaan guilty terhadap dukungan Anda. Sehingga berusaha setengah mati untuk menyalahkan. Ini ada guilty-nya nih gitu. Kalau nggak ada guilty, relax aja. Nah sekarang udah setahun. Anda sebagai yang bukan pendukung sekarang, Anda bisa tanya teman-teman, udah tercapai belum 20%? Kan udah 20%. Kalau 1 tahun, 5 tahun itu 100%, kalau 1 tahun udah 20%. Jadi kalau 19 juta 8% udah ada belum 20%? Kalau bangun rumah 3 juta per tahun, udah jadi belum 3 juta? Jadi teman-teman berhadapan dengan yang berbeda itu pakai angka aja. Pakai angka, lebih rileks saja. Jadi, dan misalnya ngobrol, tunjukkan kenyataan proses bangunan. Lalu teman-teman, kalau ada seperti tadi cerita tentang politik identitas, jangan dibantah. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu Anies menggunakan politik, jangan dibantah. Tapi tanya balik, contohnya apa? Oke? Yang menuduh yang harus memberikan contoh, dan saya jamin dia kehilangan jawaban. Tapi kalau Anda bilang Anies bukan politik identitas, dia akan jawab Anies iya, ini enggak, ini iya, akhirnya nggak ada selesainya. Tapi kalau dibilang, oh Anies itu politik identitas, terus Anda tanya balik, contohnya apa ya? Nanti disebut pada waktu saat kampanye didukung oleh A, B, C. Terus bilang, memang dia bisa milih yang dukung. Loh, kalau saya sedang maju calon presiden, misalnya Heri orang bermasalah misalnya, terus Heri dukung saya, mas saya bisa menghindari itu? Kan nggak bisa. Tapi pertanyaannya begini, sesudah Anies terpilih, apakah Anies menjalankan agendanya Heri? Nah kalau tidak, berarti ya nggak ada kaitannya. Jadi kalau Anies didukung A, B, C, sesudah jadi gubernur, apakah dia jadi gubernur yang adil atau tidak? Apakah dia mengayomi semua agama atau tidak? Apakah dia toleran pada semua agama tidak? Kalau iya, berarti nggak ada kaitannya itu. Jadi itu pertanyaan paling gampang dijawab sesungguhnya. Karena cukup dengan ditanya balik. Teman-teman, setiap mengalami tuduhan jangan dibantah. Tapi yang menuduh ditanya balik. Karena ditanya balik itu membuat yang menuduh berpikir. Sesudah itu dia akan googling sendiri itu nanti. Ya, ini teknik dalam setiap menghadapi tuduhan, jangan langsung dibantah. Lalu diberi pertanyaan. Kenapa? Kalau diberi pertanyaan, yang menuduh yang harus berpikir. Dan dia tidak akan pernah merasa tersinggung dengan jawaban Anda. Karena Anda nggak membantah, Anda cuma tanya balik. Contohnya apa sih? Bahkan kalau perlu gini, barangkali memang dia intoleran ya. Contohnya apa ya? Itu jauh lebih powerful daripada kita bilang, oh enggak, Anda salah. Oh enggak, saya benar. Bayang ya? Lalu soal perlindungan. Saya setuju, menurut saya memang tugas jurnalistik itu harus mendapatkan perlindungan. Pertanyaannya, kok akhir-akhir ini banyak jurnalis merasa tidak aman? Tanya sama yang dukung tadi, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Kok bisa ketika demonstran ditangkap dalam jumlah yang banyak, lalu proses hukum yang tidak jelas, itu jadi pertanyaan di mana-mana. Ya, jadi teman-teman, saya usul pada Anda semua untuk memikirkan secara kritis. Jadi tentang ini juga, ini PR kita. Menurut saya tidak boleh ada ancaman pada jurnalis. Tidak boleh. Kami terapkan di Jakarta ketika saya bertugas.
Kalau ada jurnalis yang melakukan pemberitaan secara keliru, kami lapor Dewan Pers. Tapi kami nggak pernah lapor polisi. Orang yang mau fitnah di sosmed, kami nggak pernah lapor polisi. Nggak pernah. Jadi boleh dibuka tuh rekam jejaknya. Jadi justru kita mau menunjukkan bahwa silahkan Anda berbicara, sejarah yang nanti akan menghakimi pembicaraan Anda. Karena peristiwa teman-teman 5 tahun itu cepat. Tapi catatan sejarah itu lama sekali hilangnya. Catatan sejarah, gitu ya. Rizka, overthinking, kemudian gimana kalau menghadapi burnout. Tentu kita semua ada kebutuhan untuk break, Rizka. Break itu istirahat, bukan breakdown ya. Kalau breakdown itu namanya patah, enggak. Take a break. Ambil jeda, ambil istirahat. Badan saja juga begitu kok. Kalau tidak ada jeda, tidak ada istirahat ya badan itu gak akan kuat. Sama pikiran, perasaan, itu juga kasih jeda. Nah, jedanya apa? Sesuai dengan kebiasaan kita. Ambil jeda. Tapi bagaimana dengan urusan yang berat? Nah, kalau urusan yang berat, teman-teman, berat ringan itu perasaan. Kalau urusan, karena nggak bisa ditimbang. Ada bisa nimbang perasaan? Nggak ada. Kalau kursi kita bisa timbang beratnya berapa. Meja bisa ditimbang. Tapi kalau perasaan, yang menurut Rizka berat, mungkin menurut saya ringan. Sebaliknya, yang menurut saya berat, menurut Rizka ringan. Nah, jadi makin sering kita menghadapi masalah, itu seperti otot yang dilatih. Makin terbiasa untuk menghadapi urusan yang sering dianggap sebagai berat. Semakin sering, semakin tahu bahwa ini bisa selesai, ini bisa selesai, ini bisa selesai. Sehingga ketika menghadapi jadi lebih tenang. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa sekali bagaimana ya Anies Baswedan, tokoh nasional yang sangat fenomenal ya. Kalau kita melihat bagaimana kemudian Fahri Hamzah, ya, Kodari, Irma Chaniago, ya mereka ini selalu melontarkan kritikan-kritikan kepada Anies Baswedan, teman-teman ya. Menganggap Anies ini adalah tokoh yang gagal ya dan sebagainya. Karena mereka mendukung ya siapa lagi kalau bukan Prabowo pada saat Pilpres yang lalu, dan akhirnya kan mereka mendapat jabatan, teman-teman ya. Dan itu juga tidak berpengaruh kepada Anies Baswedan ya. Karena Anies ya semakin ditempa dengan kritikan, dengan hal-hal yang seperti itu, teman-teman, itu membuat Anies semakin semangat ya, membuat Anies semakin menyala ya untuk terus berkarya, karena pendukung Anies lah sangatlah banyak, teman-teman ya, militan Anies sangat banyak, sehingga hal-hal seperti itu tidak terpengaruh sama Anies. Dan bagaimana Anies sekarang ini, teman-teman ya, sedang membuat partai politik yang kemudian masih berbentuk ormas. Ini adalah menjadi momentum bagi Anies ya memberikan pembalasan kepada mereka-mereka yang bisa dikatakan menjegal Anies maju di Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu ya, setahun yang lalu, teman-teman. Dan ini kalau Anies membuat partai, saya yakin partai Anies akan menjadi partai yang besar ya. Kemudian bagaimana pergerakan Anies ini semakin luar biasa, teman-teman, ketika Anies mendapat simpati dari masyarakat ya, mendapat dukungan dari masyarakat, bagaimana Anies Baswedan mempunyai aksi-aksi sosial yang sangat mantap ya, sehingga masyarakat pun tersentuh ya dengan gerakan-gerakan Anies Baswedan ya, seperti aksi bersama, humanis, teman-teman. Itu adalah sebuah gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh Anies Baswedan ya, bersama dengan para relawan, para tokoh yang peduli terhadap sesama, dan ini membuat pergerakan
Anies berbeda dengan tokoh-tokoh lain karena Anies benar-benar mempunyai sifat sosial yang sangat tinggi, teman-teman. Bahkan Anies dikenal ya sebagai seorang intelektual tinggi yang selalu berbagi ilmu dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?